Dalam rilis kronologis operasionalisasi usaha gelanggang permainan mekanik Kota Batam dicantumkan, rencana solusi yang meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pemberian izin operasional terhadap permainan yang dimaksud. Memberikan izin permainan untuk kategori anak dan keluarga, serta menyusun standarisasi dan verifikasi permainan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk lembaga sertifikasi profesi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk lembaga sertifikasi usaha. Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kepri, Ismail, mengatakan pemerintah Kota Batam seharusnya tidak lagi ragu-ragu mengambil sikap dalam dilema penertiban izin gelanggang permainan. Jadi begini, ya memang sudah kita ketahui bersama, bukan di Batam saja, di seluruh Indonesia mengenai gelanggang permainan yang sering disebut anggaran itu, pasca ditutupnya dulu oleh Mabes Polri, sampai detik ini pun masih terkendala. Padahal gelanggang permainan itu sendiri diatur dalam Perda Pariwisata. Dalam persoalan ini kita menyikapi, tentunya kalau peraturan daerah itu dibuat, sudah melalui kajian-kajian yang matang. Terlepas daripada pelaksanaan di lapangan, ada unsur-unsur yang dilanggar, itu lain cerita lagi. Nah, yang cukup kita prihatinkan, satu yang berbuat semua kena. Dalam persoalan ini sendiri, pemerintah Kota Batam terkesan ragu-ragu. Padahal apa yang dilakukannya itu berdasarkan aturan jelas, yaitu peraturan daerah. Dengan kondisi demikian, tentunya percuma peraturan daerah itu diadakan. Ismail menambahkan jenis usaha gelanggang permainan yang saat ini vakum selayaknya dipandang sebagai usaha pariwisata pada umumnya. Dan jika ada pelanggaran yang mengarah pada aspek kriminal, tentu menjadi wewenang aparat penegak hukum. Rusmini Simorangkir, Sekretaris Pansus Kinerja Dinas Pariwisata Kota Batam, mengatakan setelah mendengar keluhan dari pengusaha dan memastikan keinginan untuk kembali berinvestasi di jasa hiburan, Pansus siap menerima masukan dan saran termasuk dari pihak kepolisian. Jadi dengan pengusaha mereka sudah menyampaikan keluhan-keluhan atau hal-hal yang membuat mereka merasa tidak pas di kondisi saat ini. Contoh, mereka memang mendapatkan izin dari pemerintah kota melalui dinas pariwisata, tapi ketika mereka mendapat persoalan
persoalan hukum oleh kepolisian beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini mereka sepertinya tidak dinampingi untuk menyelesaikan. Jadi kita dari Pansus membaca kronologis yang disampaikan Dinas Pariwisata bahwa upaya-upaya sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Gitu. Jadi salah satu upaya yang dilakukan pariwisata itu memang berkomunikasi selalu dengan kepolisian. Nah, jadi tadi pertanyaan saya cukup clear dengan mereka, masih mau apa tidak melanjutkan kegiatan, dan walaupun dengan persoalan yang cukup banyak, mereka menyatakan memang niatnya tentu mau Bu, makanya datang gitu. Jadi kita juga memahami bukan masalah mereka sangat menyumbang besar untuk PAD, tapi kita bisa rasakan kalau kegiatan itu ada, perekonomian itu kan tetap berputar. Satu, kedua, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tentu ada yang bekerja di sana. Kemudian mereka sebagai pengusaha juga memutar usahanya itu dengan kegiatan itu yang melangsungkan interaksi cukup banyak karena akan menjadi multiplier effect. Rusmini menambahkan usaha pariwisata yang memberikan efek ganda atau multiplier effect selayaknya bisa menjadi salah satu lokomotif yang turut menyumbang akselerasi percepatan roda perekonomian masyarakat Batam yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Batam. LSM pemantau kinerja aparatur pemerintah pusat dan daerah Provinsi Kepri, Ismail, mengkritisi mengapa harus Mabes Polri yang turun tangan dalam penyegelan gelanggang permainan yang melanggar aturan. Menurut Ismail, dalam struktur kepolisian, dalam ruang lingkup provinsi, kepolisian daerah Kepulauan Riau tentu memiliki wewenang kuat untuk menjalankan tugas kepolisian di wilayah hukum Kepulauan Riau. Di sisi lain, Ismail menyebutkan seharusnya Pemko Batam tidak lagi ragu-ragu dalam mengambil kebijakan terkait arena gelanggang permainan. Status quo dari kepolisian ke Satpol PP serta ketentuan-ketentuan termasuk standarisasi sudah cukup jelas dan menanti untuk diterapkan. Ini ada dua hal. Peraturan daerah itu yaitu milik pemerintah Kota Batam. Kalau terjadi pelanggaran terhadap izin itu, Satpol PP lah yang banyak. Kalau ranah pidana, yaitu kepolisian. Semenjak kemarin izin itu atau disegel oleh kepolisian, sekarang kepolisian sudah menyadarinya, mengembalikan ke pemerintah Kota Batam. Nah, di pemerintah Kota Batam sendiri, saya lihat, kenapa harus ragu? Jelas acuannya, apa yang dilanggar, apa yang harus dibenahin, apa yang harus ini. Dan pada prinsipnya pengusaha mengikuti. Karena mereka sudah mengeluarkan invest yang miliaran rupiah untuk sewa aja per bulan berapa, kita tahu sendiri. Seharusnya mereka peduli terhadap pengusaha, harus dilindungi dong. Kepastian hukum itu harus betul-betul dilaksanakan. Fenomena buka tutup gelanggang permainan di Kota Batam memang akhirnya menjadi momok bagi para pengusaha. Selayaknya pemerintah Kota Batam memberikan peran aktif dalam memberikan kepastian hukum agar iklim investasi tetap kondusif. Di luar dari penyelewengan yang mungkin saja terjadi tidak hanya pada bisnis usaha gelanggang permainan, pemberian sanksi penegakan hukum mutlak disuarakan dan diberlakukan. Namun secara bijak, tanpa mengeneralisasi antara oknum dan keseluruhan elemen yang terlibat dalam bisnis gelanggang permainan. Semenanjung Fakta mengabarkan untuk Semenanjung Televisi. Au